Hijau Bali, kita tidak berhenti sampai di situ. Kami ingin menciptakan sesuatu yang tentu lebih bernilai, berkarakter, dan disinilah proses pengasapan itu dimulai. Halo teman-teman kreatif, bagaimana kabarnya? Nah, hari ini kita mau bercerita di malam hari ini, tepatnya di Bali itu Peger Wesi. Ya, jadi hari ini saya ingin mengajak ke kalian semua melihat langsung sebuah proses yang sederhana, tetapi punya nilai yang luar biasa. Nah, proses ini bukan hanya tentang memasak, tetapi tentang bagaimana kita meningkatkan nilai sebuah produk dari yang biasa menjadi luar biasa. Nah, hari ini kita akan melihat proses pengasapan telur asin asap di sini, di Rumah Hijau Bali. Teman-teman kreatif, mungkin banyak dari kita sudah familiar dengan telur asin, tetapi tidak banyak yang tahu bagaimana telur asin bisa naik kelas menjadi produk premium. Hanya dengan satu proses tambahan. Iya, dengan hanya satu proses ini adalah pengasapan. Sebelum masuk pengasapan, kita harus memahami dulu kenapa telur itu diasinkan. Telur adalah bahan makanan yang sangat bergizi, tetapi juga sangat cepat rusak. Sejak dulu, nenek moyang kita sudah menemukan cara alami untuk mengawetkan telur. Dengan apa? Dengan menggunakan garam. Proses pengasinan ini bukan hanya membawa telur lebih tahan lama, tapi juga mengubah tekstur dan rasa. Kuning telur lebih padat, lebih berminyak, dan tentunya lebih gurih. Inilah yang membuat telur asin begitu khas. Namun di sini di Rumah Hijau Bali, kita tidak berhenti sampai di situ. Kami ingin menciptakan sesuatu yang tentu lebih bernilai, berkarakter, dan disinilah proses pengasapan itu dimulai. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman kreatif, bisa dilihat di belakang saya, telur ini disusun dengan rapi. Lalu kita gunakan kayu pilihan, seperti kayu cengkeh, kayu kopi, dan kayu rambutan. Nah, kenapa kayu ini penting? Karena kayu bukan hanya bahan bakar, tetapi juga sumber rasa. Nah, seperti setiap jenis kayu, jadi setiap jenis kayu ini memberikan karakter rasa yang berbeda. Contoh, kayu cengkeh memberikan aroma hangat dan sedikit rempah. Kayu kopi memberikan wangi yang kuat dan khas. Nah, sedangkan kayu rambutan memberikan sentuhan aroma manis yang lembut. Semua ini menyatu dalam satu proses yang namanya pengasapan. Nah, pengasapan ini kurang lebih selama lebih dari 8 jam. 8 jam bukan waktu yang sebentar. Ini adalah proses kesabaran. Api harus dijaga, asap harus stabil, tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu cepat matang. Karena kalau terlalu panas, telur bisa pecah, meledak. Tetapi kalau terlalu cepat,
rasanya tidak akan meresap sempurna. Inilah seni dari pengasapan. Perlahan asap masuk ke pori-pori telur. Nah, di sini akan membawa aroma, membawa rasa, dan yang paling penting, membawa nilai. Nah, teman-teman kreatif, inilah yang sering kita lupakan dalam bisnis. Bahwa nilai sebuah produk bukan hanya dari bahan bakunya, tetapi dari proses, dari cerita, dan dari niat kita yang ada di baliknya. Nah, telur biasa harganya tentu atau sudah pasti lebih rendah. Nah, telur asin nilainya sudah naik ke level, harganya lebih mahal. Tetapi telur asin asap ini sudah masuk ke level yang tentunya berbeda. Ini yang disebut value adding to product dan peluangnya sangat besar. Bayangkan dengan bahan sederhana, dengan teknik yang boleh dibilang kita bisa pelajari, kita bisa menciptakan produk yang punya nilai jual tinggi. Apalagi di era sekarang di mana orang tidak hanya membeli produk, tetapi membeli pengalaman, membeli cerita. Disinilah di Rumah Hijau Bali, kami juga menerapkan boleh dibilang konsep animal welfare, di mana ayam-ayam kami, bebek atau itik, dipelihara dengan bahagia atau gembira. Ayam atau itiknya tidak stres, dan kami percaya kalau ayam atau itiknya itu bahagia atau gembira, maka telur yang dihasilkan pun juga berkualitas. Dan ketika telur itu kita olah dengan penuh perhatian, maka hasilnya bukan hanya makanan, tetapi sesuatu yang layak untuk kita banggakan. Sekarang kita bicara soal peluang, ya. Baik teman-teman kreatif, ini bukan hanya tentang telur asin asap. Ini tentang mindset. Bagaimana kita melihat peluang? Bagaimana kita mengubah sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang tentu bernilai lebih tinggi. Kalau kalian ingin mulai usaha, mulailah dari yang ada di sekitar kita. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu modal besar. Yang penting mulai dulu. Dan jangan lupa, di era digital seperti sekarang ini, konten adalah kunci. Dokumentasikan proses semuanya, proses kita, ceritakan pengalaman kita, karena orang suka melihat proses. Dan dari sinilah kepercayaan itu akan dibangun. Gunakan platform sosial media, ya, dan juga marketplace. Bangunlah branding kita, bangunlah personal branding kita, bangun cerita, dan jadikan produk kalian itu berbeda dengan produk orang lain. Karena di dunia yang penuh persaingan, yang memang bukan yang paling murah dicari saat ini, tetapi yang paling punya cerita. Jadi teman-teman kreatif, dari proses sederhana ini kita belajar satu hal, bahwa keberhasilan tidak datang dari hal yang besar, tapi dari konsistensi melakukan hal yang kecil.
Misalnya dengan penuh kesabaran dan lain sebagainya, ya, ketekunan, keuletan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan inspirasi bahwa peluang itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita melihatnya dan kita berani memulainya. Nah, itulah sekedar cerita di balik kenapa ada telur asin asap di belakang saya. Dan hari ini proses pengasapan, ini saya update untuk teman-teman semuanya. Semoga ini bisa menginspirasi, dan di sini kita juga sudah ada telur asin yang sudah kita asinkan atau kita fermentasi. Nah, ini butuh proses sekitar 10 hari untuk fermentasinya atau pengasinannya. Nah, setelah itu kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, kita lakukan yang namanya pengukusan. Nah, kenapa kita lakukan pengukusan bukan di boil atau itu karena kalau kita kukus itu sedikit membutuhkan air, atau airnya tidak banyak yang masuk ke dalam pori-pori telur itu. Nah, setelah itu kita lakukan lagi proses pengasapan. Nah, proses pengasapan ini tujuannya satu, bisa menaikkan value daripada telur kita. Terus yang kedua, memperpanjang masa berlakunya atau ketahanan daripada telur kita. Terus yang ketiga itu meningkatkan value daripada telur kita, biar telur kita bisa mempunyai value yang berbeda. Nah, yang terakhir itu punya karakteristik atau punya sesuatu produk yang berbeda dari yang biasanya. Nah, inilah proses pengasinan atau pengasapan yang kami lakukan. Dengan itu kita bisa menjualnya jauh lebih premium, dan tentunya kita mempunyai pasar atau market yang tentu spesifik. Nah, itu untuk telur asin asap, kenapa kita asinkan dan kita asapkan, sehingga tujuan kita mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dan tahan lama gitu. Nah, itu aja mungkin untuk hari ini, untuk proses pembuatan dari telur asin asap, di mana memang dibutuhkan kesabaran, memang dibutuhkan keuletan untuk sebuah proses. Tidak ada suatu proses itu instan. Hanya mie instan yang instan, yang tentunya tidak bagus untuk kita konsumsi, untuk kesehatan kita. Carilah sesuatu yang proses panjang. Mulailah menabung kesabaran, menabung keuletan, karena yang berperan nanti di dunia ini adalah waktu. Jadi karena waktu, kalau kita sudah pelan-pelan menabung kesabaran, keuletan, ini akan berubah menjadi nilai yang value-nya lebih tinggi. Termasuk juga proses pembuatan telur asin asap ini, dengan proses yang sabar, ulet, kita akan menghasilkan telur yang tentunya berkualitas. Dan ini salah satu contohnya, ya, ini sudah berwarna, dia itu berwarna kecoklatan, ya, tentu akan mempunyai nilai yang berbeda. Nah, di bawah ini kita punya telur asin asap dari ayam gembira. Nah, ini bedanya warnanya, ya. Dipanas ya. Ya, ini warnanya yang berbeda untuk telur asin dari telur ayam gembira kita. Ya. Baik, itu aja dari saya. Ya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas support untuk channel Rumah Hijau Bali. Semoga bisa menginspirasi, dan jangan lupa komen-komen di bawah untuk konten apa yang mungkin bisa saya bawakan untuk selanjutnya, sehingga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan, sampai jumpa next episode. Terima kasih, bye bye.